Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Kali ini kita akan bikin presto ikan bandeng, salah satu ikan yang gizinya itu nggak kalah sama ikan salmon. Tapi saya nggak jarang banyak orang itu nggak memasaknya karena jumlah durinya itu yang cukup banyak. Nah, dengan di presto ini kita nggak perlu lagi musingin durinya. Langkah pertama kita siapkan ikan bandengnya. Ini saya pakai 2,5 kg. Bersihkan cukup bagian perutnya aja yang dibuang. Untuk sisinya itu nggak perlu dibuang, cuci bersih. Kalau mau kasih perasan jeruk nipis juga boleh. Lanjut kita siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan sekitar 10 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, 4 jari kunyit, sekitar 3 butir kemiri yang udah disangrai, 2 jempol jahe, dan ini sekitar 1,5 sendok makan ketumbar yang udah disangrai. Haluskan, dan ini buat bumbu cemplung gepreknya ada daun salam, daun jeruk, lengkuas saya kasih agak banyak, dan serai. Untuk takaran bumbu ini tidak pakem seperti itu, bebas disesuaikan dengan banyaknya ikan yang akan dimasak aja. Dan untuk bandeng yang akan kita presto kali ini itu banyaknya 2,5 kilo. Nah, kalau sudah halus seperti ini baru kita bumbuin pakai 2 sendok makan garam dan 1 sendok makan penyedap. Aduk rata, dan ini sebagian akan kita balurkan ke bandeng yang akan dimarinasi dan sebagian lagi kita campur air untuk perendamnya nanti. Balurkan sebagian bumbu ke seluruh bagian bandeng termasuk isi perutnya. Lanjut kita akan marinasi sekitar setengah sampai 1 jam. Tujuannya adalah gurih dan wanginya bumbu itu biar meresap ke sampai bagian dalam daging bandengnya juga, sehingga nanti ketika digoreng akan menghasilkan bandeng presto yang gurih. Nah, bandeng yang saya pakai ini itu ada 2 ukuran, jadi ada yang 1 kilo isi 5, dan untuk yang besar gini itu 1 kilo isi 2 ekor saja. Biar bandeng gak lengket setelah di presto, wajib alasnya tuh pakein daun pisang seperti ini. Baru tata bandeng yang sudah dimarinasi, nyilang kayak gini biar dia tuh nggak ngobrol. Kasih rempah, ada daun jeruk, lengkuas yang udah digeprek, dan serai. Kalau ada daun pisang lebih bolehlah, di antara pembatasnya tuh kasih daun pisang. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah, langsung ditumpuk aja. Yang penting alasnya tuh dikasih daun pisang. Tata bandeng, tambahkan rempahnya, ada irisan lengkuas yang udah digeprek, serai, daun salam, daun jeruk, serta sisa bumbu marinasi. Nah, kalau bandengnya nggak mau dipotong seperti ini tuh cari yang 1 kilo isi 5 atau 6. Atau bandeng presto kecil yang biasa dijual itu anakan, yang biasa kita sebut nener ya. Oke, langkah terakhir kita kasih rendaman air. Untuk jumlahnya itu hampir menyamai tinggi bandeng, jadi nggak perlu sampai merendam sepenuhnya, kira-kira segini nih sampai mau ke atas bandeng. Lanjut kita tutup. Sebelumnya pastikan sil atau karet yang ada di penutup panci presto itu sudah terpasang. Baru kalau sudah tertutup sempurna, putar dan masak pakai api besar terlebih dahulu. Jangan lupa pentolan yang saya tunjuk ini juga dipasang di bagian tengah panci presto. Kalau sudah berdesis baru kita hitung 1 jam dari berdesisnya itu sampai matang, kita matikan apinya. Jadi menghitungnya 1 jam itu bukan ketika kita nyalain kompor pertama kali. Nah, setelah matang ingat jangan langsung dibuka, diamkan dulu sampai uapnya itu hilang, baru panci presto bisa dibuka. Dan ikannya tuh nggak bisa langsung diambil seperti ini, tunggu sampai dia itu benar-benar dingin suhu ruang baru bisa diambil seperti ini supaya nggak hancur, karena kalau dia itu diambil dalam kondisi masih hangat bisa dipastikan hancur. Untuk menggorengnya itu ada 2 pilihan, bisa dibalur pakai telur atau nggak usah pakai telur juga nggak masalah. Gampang banget kan ternyata bikin bandeng presto, dan nggak perlu khawatir panci prestonya tuh meledak. Yang penting setelah dia itu apinya dimatikan, jangan langsung dibuka, tunggu uapnya benar-benar keluar baru boleh dibuka. Bandeng presto ini udah bergizi, gurih, enak banget. Mau dimakan pakai sayur lodeh, asem, atau sambelan kayak gini tuh juga enak banget. Dan kalau bikin sendiri tuh memang jadinya banyak, murah, dan puas banget. Wangi gurih rempahnya tuh terasa banget. Cocok banget nih buat ide jualan atau stok ikan yang ada di rumah. Dan kita lihat tulang tengahnya ini gampang banget dipatahkan, itu tandanya durinya udah lunak. Oke, terima kasih telah menonton hingga akhir. Kalau suka sama videonya jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.